Di Google menulis polisi jahanam Indonesia. Itu saya. Kami Polri ini sedih dan tahu persis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Oh, KPPS, kemudian kematian penonton di Kanjuruhan yang tak diusut dengan benar. Awalnya adalah ijazah palsu ini. Karena itu dengan buku ini saya berharap memberikan informasi, meyakinkan rakyat kalau Jokowi ini memang bajingan yang telah menipu kita. Lupa dengan pondasi dasar dalam berbangsa bernegara. Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban dengan melakukan hal yang katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati. Tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini bila perlu ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih dan tahu persis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi memiliki penegak hukum yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Selamat berjuang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Ibu Tifa. Semoga perjuangan ini tidak mengendor. Biasa itu ditantang, diambil kiri kanan untuk menciutkan nyali. Tapi saya paham Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini adalah petarung, pejuang, pantang mundur sampai dengan berhasil. Selamat, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras sekali, Abang. Oh iya. Jangan bahasa Palembang, ya kan? Ah, ini ada teman kita nih yang biasanya kalau ngomong agak sopan, ya kan? Jenderal Sunarko. Ayo Jenderal. Kita kebetulan memang kita sahur satu-satu biar menghemat waktu dan semuanya dapat kesempatan ngomong. Silakan Jenderal. Oke. Kalau Abang makan ngapakan? Ya silakan. Respon juga apa-apa. Sana. Ya. Oke. Oke. Ada apa dengan cinta? Jadi sini. Nah, jadi Pak Maijen ya, kita mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya atas tragedi kemarin. Berpulang ya satu warga negara bernama Afan Kurniawan, usia masih 21 tahun, kelahiran 18 Juli, sama dengan kelahiran Roy Suryo. Kemudian barangkali kalau Jenderal mau mengucapkan belasungkawa dan kemudian melihat situasi itu silahkan. Dan kemudian juga apa pesan dan kesan terhadap peluncuran buku Jokowi's White Paper ini. Silakan Pak Jenderal. Feel free. Terima kasih Pak Repli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah ucapan turut berduka cita atau berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita
pengemudi ojol yang tidak tahu tertabrak atau ditabrak kendaraan taktisnya Brimob. Tapi kejadian itu sengaja atau tidak sengaja sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarganya tabah dan ikhlas melepas kepergian saudaranya ini. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya. Kemudian berkaitan dengan launching buku Jokowi White Paper, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis RRT, Dr. Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Tipa. Mungkin banyak masalah tentang Jokowi ditulis, ya. Tapi mungkin yang paling menonjol akhir ini adalah ijazah palsunya Jokowi. Saya pernah ngasih komentar berkaitan, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah. Saya yakin. Dan saya tahu banyak atau ada kekuatan besar melindungi agar tidak terbongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Ya, saya tahu itu. Saya pernah sampaikan waktu itu di belakang Citos, ada kekuatan besar yang melindungi. Karena kalau terbongkar ini, terbongkar kebusukan, kebiadaban kelompok yang mencetak dan melindungi Jokowi ini. Ini ada yang mencetak, ada yang melindungi, ada yang membuat. Ada yang mengetahui kalau Jokowi ini tidak punya ijazah sejak dari wali kota. Saya tahu. Ya. Oh, ini kekuatan ini saya bilang ada dari jenderal polisi, ada dari jenderal TNI, dan juga ada lagi cendekiawan lain. Karena itu dengan buku ini, walaupun belum bisa terbuka hari ini, saya yakin akan terbuka pada waktunya secepat mungkin. Kita bukan mau ngejar-ngejar ijazah Jokowi, tapi Jokowi dengan ijazah palsu ini telah merusak kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang carut marut, compang camping, dan memalukan di dunia internasional. Saya sebagai rakyat, bagian dari 280 jutaan rakyat Indonesia itu malu ditimpu oleh manusia busuk ini. Belum lain kasus lain, baru ijazah. Tapi awal mulanya kan ijazah palsu ini. Dari sini terjadilah yang namanya pembantaian kilometer 50, pembantaian pengunjuk rasa, kematian 800-an petugas KPPU, ya KPPU, kemudian KPPS, kemudian kematian penonton di Kanjuruhan yang tak diusut dengan benar. Awalnya adalah ijazah palsu ini. Karena itu dengan buku ini saya berharap memberikan informasi, meyakinkan rakyat kalau Jokowi ini memang bajingan yang telah menipu kita. Dengan kekuatan uangnya dia membayar manusia-manusia busuk untuk menutupin yang namanya buzzer atau influencer. Yang tahu ini Pak Repli lah. Sekali lagi harapan saya buku ini bisa memberikan informasi, bisa menambah keyakinan kita rakyat Indonesia yang telah ditipu oleh manusia Jokowi. Dan kemudian dia menurunkan kepada anak-anak dan menantunya. Hari ini saya kebetulan dari perwakilan purnawirawan TNI yang baru kemarin tanggal 27 membuat surat kedua ke DPR, MPR, dan DPD tentang kita 8 poin yang kita usulkan kepada Prabowo. Mudah-mudahan kaitan itu juga, kalau salah satu di antara ada makjulkan Gibran. Dari sisi apapun, saya gak usah ngomong lagi. Dari sisi apapun, di sisi administrasi, sisi hukum, di sisi mentalitas, di sisi karakter, dari sisi intelektual atau kompetensi, nggak cukup isi badannya si Gibran tuh, nggak pantas. Nggak pantas. Nggak mungkin dia bisa memimpin bangsa ini dengan benar, nggak mungkin. Bukan saya mendahului keputusan Tuhan, tapi kita bisa lihat pelangak pelongoknya itu kan.
mau kita kasih, mau kita, apakah anak cucu kita atau negara kita dipimpin orang dongok gini? Orang bilang orang muda pintar banyak, tapi ini udah muda dongok gitu, dan moralnya rusak, dan lain-lain. Mudah-mudahan di sini ada disinggung juga oleh ini Mas Roy, Rismond, dan Bu Tipa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya berharap buku ini bisa memberikan tambahan informasi, meyakinkan rakyat bahwa kita udah ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi, yang telah merusak kita habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa. Makasih Pak Jenderal. Seperti yang saya duga pasti ngomongnya sopan, ya kan? Ya, silakan Pak untuk speech sedikit, 1 menit, silakan. Kok Anda nafsu sekali dengan buku ini? Silakan. Ngomong sedikit. Silakan duduk Pak Bang. Ya, silakan. Saya bukan tidak suka sama si Jokowi. Di tahun Jokowi jadi presiden, saya pertaruhkan nyawa untuk bom Sarina. Ini saya nih dengan baju putih saya. Baju putih saya sudah disita. Celana, sepatu, bahkan semua yang saya miliki untuk sejarah. Tapi pangkat saya tidak naik, tetap AKBP. Di Google menulis polisi jahanam Indonesia. Itu saya. 11 menit 45 detik saya selesaikan itu. Lalu ada hadiah dari peluru teroris di sini. Ada dari sebelah sini lagi. Nah, Allah melindungi saya. Maaf. Ini jalan Untung Sangaji, ini pelurunya. Di Aceh. Dengan 4.000 sertifikat gratis Untung Sangaji, itu ada di Google. Ada Pak Narko di sini. Nah, penasehat saya selama beliau di sana dengan saya. Tepuk tangan buat beliau. Oke. Mungkin itu aja. Ketidakpedulian Presiden terhadap pelaku penghantam teroris dan tidak dihargai ini hari ini agar masyarakat tahu. Saya tidak cari pangkat. Hanya saya ingin kerja yang baik. Ketika saya ingin jadi bupati, saya dilarang oleh Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pensiun dini? Tidak. Saya jadi Kapolres Aceh Utara itu bukan pemberian dari kepolisian, tetapi calon gubernur yang saya tolong namanya Pak Irwandi Yusuf, supaya tidak ada lagi penembakan misterius di sana. Dengan memberikan 4.000 sertifikat gratis, mereka menyerahkan senjata yang membunuh polisi dan TNI di situ. Akhirnya tidak ada lagi penembakan misterius di sana. Mungkin Pak Narko di belakang lebih tahu itu. Oke. Demikian. Jadi belum pensiun? Sudah. Oh sudah, tadi kan saya bilang pensiun dini. Anggota teroris tidak pensiun. Oke, iya, oke. Terima kasih Pak Untung Sangaji ya. Tepuk tangan buat Pak Untung Sangaji. Jadi kita mendapatkan cerita tambahan nih ya. Nah buku kedua saya mau lelang lagi ya sampai buku ke-6. Sampai ibu dan bapak sekalian meninggalkan ruangan ini apa-apaan Refli Harun ini ya kan. Oke, mana yang sudah ditandatangani? Oke. Kayak tanda tangan BAP aja ini. Oke. Gak apa-apa, yang penting displaynya dulu. Displaynya. Oke, mana? Satu display. Bapak dan ibu sekalian, sekali lagi ya, tidak ada bohir di belakang kita. Bahkan Refli Harun pun beli juga, ya kan? Ada yang mau buku kedua? Jangan sampai Pak Untung Sangaji bilang saya beli semua. Padahal saya mengharapkan juga begitu. Oke, ada yang mau? Siapa yang mau Jangan malu-malu, harganya 500.000 baseline-nya. Ada yang mau menawar? Jangan menawar 499.000 ya. Ya. Oke, ada yang mau menawar? Mohon maaf. Oh, oke.
Jadi menawarnya jangan khawatir, nggak harus seperti Pak Untung. Mana lawyer-lawyer kita? Bapak tadi kan mau nawar. 1.200.000. Ada yang lebih dari 1.200.000 nggak? Ada yang lebih dari 1.200.000? Lebih dari 1.200.000 ya, Pak Marwan. Pak Marwan 2 juta. Marwan ini pengusaha batubara, namanya saja Marwan Batubara. Ya, ada yang lebih dari 2 juta? Ya, 2 juta 1, 2 juta 2, 2 juta 3. Dan silakan Bang Marwan ke depan.